Pokoknya 10 hari terakhir. Malamnya tidak tentu. Bisa berpindah-pindah malamnya. Nanti mungkin malam 21, nanti malam 23, nanti malam 27, malam 29, seterusnya. Namun gimana orang bisa tahu kalau dia dapati Lailatul Qadar? Bisa saja, karena di masa silam Nabi SAW itu sebutkan tanda-tandanya gitu. Seperti keadaan pagi yang agak cerah gitu ya. Keadaan mataharinya sinarnya tidak terlalu terang ya, agak redup ya, namun malamnya itu tidak hujan, terang gitu. Kalau malam harinya ada tanda-tandanya. Tapi para ulama Syafi'iyah katakan baiknya kalau yang tahu malam itu malam Lailatul Qadar itu tidak memberitahukan terang-terangan. Karena kalau dia tahu itu karomah untuk dia. Karomah itu ibaratnya kalau untuk Nabi itu kan mukjizat. Ya. Untuk dia itu karomah. Itu karomah untuk dia. Maka yang namanya karomah nggak usah dipamer-pamerkan gitu loh. Jadi nggak usah beritahu orang, alhamdulillah semalam itu saya dapat Lailatul Qadar luar biasa. Saya sholatnya full. Nggak usah bilang-bilang juga gitu loh. Saya sudah doa banyak sekali. Alhamdulillah semalam itu firasat saya. Ya, itu Lailatul Qadar. Jenengan gimana Pak? Kalau menurut ulama Syafi'iyah baiknya diam-diam aja. Dan untuk dapat Lailatul Qadar itu bukan syaratnya kita harus tahu malam itu Lailatul Qadar. Bisa jadi kita nggak tahu gitu loh. Tapi karena kita rutin tiap malam terus dapat. Ciri-ciri dapatnya kita pun nggak tahu. Gitu. Jadi tidak disyaratkan dapat Lailatul Qadar. Saya tahu kalau malam itu Lailatul Qadar. Gitu. Itu bukan syarat. Ada aja yang ibadah terus mungkin tiap malam dirasakan sama saja gitu. Dari malam ganjil sampai malam akhir atau 10 hari terakhir dia ibadah terus, dia dapati sama. Malamnya gini enak semuanya nih ibadahnya ya. Kok saya tenang semuanya ya. Berarti dia kan tidak dapat tanda-tanda khususnya kan? Karena untuk dapatnya Lailatul Qadar tidak mesti ada tanda khusus. Itu dikatakan oleh ulama Syafi'i, termasuk juga oleh Imam Ibnu Hajar. Ya, bahkan beliau katakan kalau cari Lailatul Qadar gak usah cari tanda. Artinya kalau ada tandanya baru, saya kencangin nih baca Quran nih, wah ini pasti malam ini nih. Nggak usah. Pokoknya ibadah saja di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan seperti itu. Hikmahnya adalah Lailatul Qadar itu diberi terakhir. Soalnya kalau biasanya partai-partai terakhir itu, babak-babak terakhir, orang sudah pada lemes. Ya, siang aja ngantuk berat loh itu. Malamnya, parah juga ngantuknya. Nah, kalau tidak ngatur waktu dengan baik dan kesehatan dengan baik, bisa kalah itu akhir-akhir. Namun yang bisa ngatur dengan baik, nah dia di akhir-akhir Ramadan ibadahnya lebih bagus. Yang nggak bisa ngatur baik, ya entah fisiknya jadi KO atau akhirnya di akhir Ramadan sudah gak berangkat lagi atau sudah sibuk mikir lebaran. Itu umumnya masyarakat kita. Pokoknya mikir baju baru apa besok ya. Makanya nanti rame itu Pamela lagi sekarang ya, bukan masjid-masjid kita hari-hari terakhir ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ingin Ramadan kita berkesan, maka sisa hari yang ada, ayo kita isi dengan ibadah lebih serius lagi. Jadi mukadimah sedikit tentang Lailatul Qadar. Jadi pokoknya cari saja pada malam-malam yang ada, walaupun tadi sebagian ulama tentukan harinya itu, seperti Imam Syafi'i, malam ke-21. Ada yang bilang malam ke-23, ada yang malam ke-27. Bahkan kalau Ibnu Taimiyah itu nggak milih malam ganjil. Dia bilang pokoknya 10 hari terakhir, malam ganjil atau malam genap semuanya dapat. Ada kemungkinan di situ. Perhitungannya ada kalau menurut Ibnu Taimiyah.
Jadi kesimpulannya 10 hari terakhir ada kemungkinan semuanya. Maka lebih serius lagi di hari-hari terakhir ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita malam penuh kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Terus iktikafnya bagaimana? Nah, iktikaf yang dilakukan itu namanya iktikaf sunnah. Selama panjenengan itu bukan niatnya ini iktikaf nazar. Iktikaf ada dua, nazar sama iktikaf sunnah. Kalau iktikafnya iktikaf nazar, berapa hari yang jenengan niatkan harus di situ sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Misalnya, saya mau bernazar iktikaf 3 hari. Ya, iktikafnya 3 hari. Berarti selama 3 hari tidak keluar dari masjid. Kecuali untuk urusan-urusan mendesak saja. Ya. Tidak boleh keluar dari masjid. Itu kalau iktikafnya iktikaf nazar. Jadi wajib. Namun iktikaf di bulan Ramadan itu asalnya iktikaf sunnah. Iktikaf ini dilakukan kalau iktikaf sunnah itu bebas waktunya. Jangan pagi-pagi nih sholat duha sekaligus niat iktikaf sudah dapat. Ini saya di dalam masjid dulu, ya. Jangan kan enggak di luar dong. Nah, saya sudah niat iktikaf nih. Saya iktikaf, walaupun nanti sampai 7:30. Saya dapat, jangan enggak. Jangan di luar. Mestinya kan ini Abna Syarif ini mestinya sampai sini aja nih. Kecuali kalau dia buat pagar di situ. Nah, jadi jadi kan nggak dapat. Saya dapat niat iktikaf nih. Saya tak niat ke iktikaf dapat. Nah jadi kan di luar masjid. Geser masuk. Iktikaf kan syaratnya cuma 3. Yang pertama niat. Sejatinya niat itu kalau mau dilafazkan ya, niat itu tidak mesti pakai bahasa Arab. Kalau orang melafazkan niat itu tidak mesti pakai bahasa Arab. Itu tidak harus itu. Jadi bagi kalangan yang melafazkan niat, ya niat itu boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa Arab. Jadi kalau jenengan tanya niatnya bagaimana, saya niat iktikaf, wes rampung dapat. Apalagi suruh bikin bahasa Arabnya, iya Pak bahasa Arabnya. Saya niat iktikaf. Nawa itu apa? Iktikafan. Nggak tahu kan? Bisa pakai bahasa Indonesia gitu loh. Syarat pertama ya niat. Syarat yang kedua al-lubsu fil masjid. Diam di masjid. Lingkungan masjid berarti cuma area masjid. Ini batasnya jelas nih. Karena kalau di luar ini jenengan boleh lakukan aktivitas duniawi. Jadi di sana itu boleh jual beli. Kalau itu masih area masjid, berarti di sana nggak boleh jual beli. Itu loh. Berarti sak pagar ini, oh kasihan nanti. Nah, sini aja nih batasnya wes. Yang ini nggak boleh jual beli duniawi gitu loh. Al-lubsu fil masjid. Masjid itu tidak disyaratkan harus dengan nama masjid, bisa jadi musola. Yang penting ada sholat 5 waktu di situ. Kecuali kalau namanya musola, tapi dipakai cuma waktu tertentu. Contoh apa? Musola apa? Kantor. Karena musola kantor cuma pas waktu kantor ya. Mau sekolah-sekolahan itu pas waktu sekolah saja. Nah itu jangan. Musola rumah cuma untuk orang rumah. Namun kalau jenengan punya musola situ ada 5 waktu terus, cuma nggak ada Jumatan saja karena gabung dengan masjid jami, boleh iktikaf di situ. Syarat kedua ya, diam di masjid. Jenengan di dalam boleh, di teras ini boleh, pojok sana boleh, pindah-pindah boleh. Tidak disyaratkan harus baca Quran terus, tidur juga boleh. Bawa kasur juga boleh. Jangan bawa kelambi nih, ada lemarimu juga Pak, boleh bawa. Kalau muat di masjid dulu. Seandainya mau pakai kayak gitu, asalnya boleh-boleh saja. Nah, yang
Yang kedua ya, diam di masjid. Yang ketiga, orang yang melakukan itikaf adalah orang yang diperbolehkan. Yang pertama Islam, yang kedua waras berakal, masih ada kesadaran, masih ada ingatan. Yang ketiga, suci dari hadas besar. Karena orang junub, nah itu kan tidak boleh berdiam di masjid. Sebagian pendapat lagi katakan wanita haid tidak boleh berdiam di masjid. Gitu. Walaupun untuk yang wanita haid ini ada kritikan, ya karena hadisnya kalau mau dikritik yang katakan larangan wanita haid juga diam di masjid, nah itu para ulama kritik hadisnya. Gitu. Asalnya masih boleh kalau untuk wanita haid. Tapi kalau amannya untuk itikaf ini ya kalau ibu dalam keadaan haid ya tidak ikut itikaf di masjid lebih aman. Nanti kalau sudah suci baru balik itikaf di masjid. Tiga ini dijadikan syarat. Boleh lakukan di malam hari, boleh dilakukan siang hari, yang penting dengan niat. Cuma bedanya itu niat saja. Saya mau itikaf, sudah disebut itikaf. Berapa lama? Uang setengah jam saja sudah disebut itikaf kok. Saya masuk masjid, saya mau berdoa saja gitu 5 menit. Setelah itu saya keluar lagi, saya masuknya mau niat itikaf, sudah disebut itikaf. Itu menurut jumhur. Termasuk ulama Syafi'iyah, kalau sebut itikaf berapa lama? Ya, lahzah. Sebentar saja. Sebentar saja sudah dapat pahala itikaf di sini. Jadi sebenarnya itikaf mudah, ya. Jadi masuk misalnya misa sampai tarwih, lanjut tadarus, terus dengan pulang. Datang lagi jam 2, sholat malam lagi, terus jam 3 pulang. Boleh saja. Ya. Boleh saja. Tidak mesti tadi seperti saya sebut Lailatul Qadar aja boleh mayoritas malam saja. Bahkan mau dapat Lailatul Qadar pun bisa dengan apa? Ada tingkatan ketiga tadi saya belum sebut ya. Tingkatan ketiga atau yang paling rendah menghidupkan Lailatul Qadar itu adalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Tingkatan pertama tadi apa? Nggak tidur lah, ibadah terus. Tingkatan kedua, mayoritas malam dia ibadah. Tingkatan ketiga, cuma sholat isya berjamaah, terus bertekad mau sholat subuh berjamaah, sudah dapat pahala Lailatul Qadar. Itu tapi tingkatan paling rendah. Bagi orang super sibuk bisa yang tingkatan paling terakhir tadi itu loh, bisa lakukan. Sholat isya Pak? Iya. Mau sholat subuh enggak? Iya. Oh berarti sudah hidupkan Lailatul Qadar. Nah, siapa yang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah kan dalam hadis disebutkan dia sama seperti sholat semalam suntuk. Nah ini akhir-akhir Ramadan. Lailatul Qadar dan apa tadi? Itikaf.